Oh, jadi kamu memiliki penyakit yang sulit mendapatkan keturunan. Ternyata ini alasannya. Jadi dari dulu kamu tahu. Aku nggak mau nyusahin Rino, Ma. Mas Rino juga udah sepakat kalau Mas Rino bakal terima kekurangan aku dan menjalani rumah tangga tanpa anak. Sekalipun ini keputusan yang berat untuk kami, Ma. Kamu sudah menipu anak saya. Kamu itu menipu keluarga saya. Bu Vivi, Bu, tolong jangan bikin keributan di sini ya, Bu. Ini tempat umum, rumah sakit, Bu. Tolong jaga ketenangan ya, Bu, di rumah sakit. Diam kamu. Jangan ikut campur urusan saya. Iya, Bu Vivi. Saya tahu kok, Bu, kalau ini urusan keluarga Ibu. Kalau gitu diselesaikan aja di rumah ya, Bu, masalahnya. Jangan bikin keributan di sini. Kasihan juga, Mbaknya jadi tertekan. Kamu itu siapa sih? Kamu juga mau jadi pembela dia ya? Sana pergi. Jangan ikut campur urusan saya. Pergi. Ma, ada apa sih, Ma? Kamu tanya ada apa, Rino? Ini nih. Istri kamu telah menipu kamu. Dengan alasan melakukan child free demi kesehatan. Astaga, Mama. Mama nggak boleh, Ma, ngomong kayak gitu, Ma. Jadi ini alasan kalian gak mau tinggal di rumah Mama. Kalian takut ya kalau Mama tahu? Kalian merahasiakan ini kan? Tega kamu, Rino. Tega. Rino, kamu tahu gak sih? Kalau kamu itu satu-satunya anak harapan Mama untuk mendapatkan cucu. Tapi malah kamu menikahi perempuan yang gak bisa ngasih Mama keturunan. Gak bisa ngasih Mama cucu. Mama kecewa sama kalian. Ma, aku ini cinta sama Dila, Ma. Dan aku akan terima Dila apa adanya, Ma. Walaupun Dila nggak bisa punya keturunan, Ma. Tolong Mama jangan ngomong kayak gitu dong, Ma, sama Dila, Ma. Jadi kamu lebih memilih dia daripada Mama kamu sendiri. Enggak, bukan gitu, Ma. Bukan lebih milih dia, Ma. Tapi aku ini nggak mungkin nyakitin Mama. Aku juga nggak mungkin nyakitin Dila dong, Ma. Dasar ya, Reno. Kamu emang bener-bener anak durhaka. Dila, tunggu. Sayang, ya. Aku butuh waktu, Mas. Iya, oke, aku ngerti. Aku ngerti, udah. Kamu sabar ya, kamu gak usah sedih lagi. Ingat, kamu gak sendiri ya. Ada aku yang selalu ada buat kamu. Hati-hati sayang, Lama banget sih kamu. Mama tuh udah gerah di sini. Dari tadi ditungguin. Mama yang sabar dong, Ma. Ayo, masuk yuk. Kamu duduk di belakang. Mama di depan. Wow, wah. Bisa masak juga ya kamu. Mau makan Ma, Mama nggak mau nunggu Mas Rino pulang dulu, biar kita bisa makan malam bersama. Kamu mau sok ngatur-ngatur Mama? Kamu ini hanya menantu di sini. Kamu nggak bisa ngatur-ngatur Mama. Emang kamu nggak suka ya? Kalau Mama makan masakan kamu ini, hah? Kalian lebih milih tinggal sama ibu mertua atau mandiri? Kamu lihat ini. Ibu mertua aku. Lihat video ini. Aku sama suami Kamu aku. sengaja kan jelek-jelekin Mama biar Mama itu dihujat banyak orang. Mama jangan salah paham dulu. Dan itu nggak disengaja, Ma. Aku minta maaf. Dan aku akan take down video itu. Semua orang udah pada lihat. Saya tuh nggak sudi ya punya menantu kayak kamu. Dasar kamu ya.
Kamu pikir netizen akan terus membela kamu, Dil? Sahin kamu, Dila. Dila! Dila! Bersihin kamar mandi dulu nih, kotor banget. Iya, Mah. Sebentar aku lagi beresin ini. Hah? Nggak ada sebentar-sebentar. Kalau mama suruh bersihin kamar mandi, ya kamar mandi dulu dong. Dasar mantu kurang ajar. Udah nggak becus. Sain kamu. Bang, Bu Astari sama Bella itu orangnya kan licik ya. Apa jangan-jangan mereka lagi yang nyuruh orang buat bikin kebakaran? Gua juga ngeliat tuh orang yang ngerampok Bu Astari. Orangnya tinggi, gede, alisnya tebel. Sayangnya dia pakai masker, jadi kagak kelihatan mukanya. Tapi ada bekas luka di dahi kirinya. Kok ciri-cirinya sama ya? Sama orang yang di rumah sakit? Bu Astari beneran dirampok nggak ya? Jangan-jangan tuh orang yang nyuruh dia. Ya enggak? Ditaruh cari tuh orang. Kita tanya, apa hubungannya sama ceker mercon sama lampir? Tolong aku. Tolong aku. Aku kayak ada dengar suara yang manggil namaku. Aku juga jadi merinding gini. Aku harus berubah jadi Laras. Siapa nih? Weh, lu siapa lu? Ngapain lu nangis di mari? Wanita biadab. Jahat. Siapa yang biadab, siapa yang jahat? Ngobrol yang jelas sama gue. Set dah. Teriaknya kenceng banget ya? Tolong aku. Tolong aku. Nila, apa yang terjadi? Kenapa kamu udah jadi arwah? Siapa yang jahat sama kamu? Tolong aku. Kamu mau minta tolong apa, Dila? Coba katakan. Bang, saya harus cari tahu ke suami dan mertuanya Dila. Karena nggak mungkin, Bang. Karena kalau kecelakaan arwahnya nggak mungkin segelisah ini. Jangan. Mas, ada apa ya? Ini Bel, saya lagi nunggu Dila. Rencananya mau jadi brand ambassador juga. Tapi dari tadi nggak bisa dihubungi, padahal udah dikasih tahu dari kemarin. Semoga aja si Dila gak jadi datang. Biar aku yang jadi brand ambassador di brand ini satu-satunya. Mas, asal Mas tahu ya, Dila itu orangnya nggak profesional banget loh. Udah gitu dia tuh suka nggak on time, datangnya tuh suka telat gitu loh. Dan yang paling penting, dia itu suka bawa-bawa masalah pribadinya dia karena publik. Dan itu kan nggak banget ya, sangat amat tidak profesional dan nggak cocok banget untuk jadi brand ambassador. Gimana kalau nantinya malah bikin jelek nama brandnya, Mas, ya kan? Dan saya punya loh bukti video pas Dila lagi ada masalah sama mertuanya. Kalian mau nggak kasih saran buat aku tentang masalah aku?
Gila. Kamu niat gak sih ketemu klien? Datang telat, gak on time sama sekali. Mana lusuh lagi penampilannya. Mana sih kamu? Bel. Kamu ngomong sama siapa? Ini sama Dila, Mas. Kemana sih Dila? Tadi ada di sini deh. Aku pura-pura telepon dia aja deh. Halo Dila. Kamu udah di mana sih? Ini kalian udah nungguin kamu loh. Kok bisa-bisanya kamu gak on time ngaret kayak gini sih, Dil? Apa? Baru bangun tidur? Enggak, kamu bener-bener gak profesional, kamu bener-bener gak niat ya? Kamu tuh mau dikontrak jadi brand ambassador loh. Gimana kamu bisa maju? Bangun aja telat, janjian juga gak bener, gak on time. Jahat! Biadab! Padahal kan tadi aku pura-pura doang teleponnya. Tapi kenapa suara dia nyeremin banget sih? Kayak deket banget di telinga aku.